Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita jumpa kembali di seri podcast Al Bayan Media Corp AMC Podcast, menghadirkan sosok dan tokoh yang akan menginspirasi kesolehan dan memotivasi ketakwaan. Pada Ramadan ini, AMC Podcast akan mengulas tema-tema yang terkait dengan puasa Ramadan, ya, perspektif dan keterkaitannya. Nah, siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa, seorang sosok cendekiawan muda Hidayatullah, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al Bayan Hidayatullah Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ustadz Dr. Irfan Yahya STMSI, ya, cendekiawan muda yang baru-baru saya ini menyelesaikan doktoralnya, masih hangat. Insya Allah pada siang hari ini tema yang akan kita angkat soal puasa Ramadan dan konstruksi sosial. Masya Allah. Judulnya terasa berat, tapi mudah-mudahan kita melalui podcast pada siang hari ini kita bisa mengulas lebih santai dan lebih ringan, insya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Di tengah kesibukan beliau dalam persiapan penerimaan mahasiswa baru STAI Al Bayan, menyempatkan diri hadir di studio AMC. Nah, kita akan membincangkan tentang puasa Ramadan dan konstruksi sosial. Bagaimana sebenarnya urgensi dan apa memang ada kaitan yang memungkinkan bisa dihubungkan antara dua tema ini, Ustaz? Tafadhal. Ya, pertama-tama alhamdulillah, terima kasih buat AMC bisa mengundang kami datang di acara serial podcast di bulan Ramadan ini, dan temanya tentu menarik. Kehadiran AMC ini menjadi sebuah jawaban sekaligus bahwa kampus utama Al Bayan Hidayatullah Makassar, khususnya AMC, sangat responsif dengan dinamika perubahan zaman saat ini. Karena kalau modalitas itu hanya dua kata kuncinya, Pak. Ada responsibilitas yang sangat tinggi dan adaptasi. Siapa yang tidak memiliki keduanya akan tergilas oleh perubahan zaman. Alhamdulillah. Dan tentunya tema kita hari ini tentang Ramadan dan konstruksi sosial itu ya tentu sangat relevan, ya, karena Ramadan ini merupakan momentum untuk muhasabah diri kita, kemudian mengelaborasi segala potensi yang kita miliki sebagai hamba dan hamba pada muka bumi ini. Juga ini menjawab tentang bagaimana realitas sosial, ya, bagaimana mengungkap realitas sosial yang terkait dengan konstruksi sosialnya. Ya, karena kalau kita mau melihat dulu tahun 1959 seorang sosiolog dari, saya berbicara dalam perspektif sosiologi, nah, di situ bidang kajian saya. Ya, tahun 1959 itu Wright Mills itu menemukan sebuah teori, mengungkapkan satu gagasan besar terkait tentang teori sosiologi yang kemudian dia tulis dalam sebuah buku yang diberi judul The Sociological Imagination atau imajinasi sosiologi. Imajinasi ini dibutuhkan, wawasan dibutuhkan, namun pada saat itu buku ini tidak diterima oleh publik. Ya, mungkin dua alasannya. Karena pertama memang sosok Mills itu adalah sosok yang agak perangainya tidak terlalu ini sudah oleh publik, dan mungkin posisinya dia berhadapan dengan pemerintah yang berkonservatif. Tapi inilah yang kemudian ketika dunia dilanda oleh wabah Covid di akhir tahun 2019, sehingga buku ini kemudian digandrungi oleh Cendiki Parde di Amerika, dan teori ini diyakini bisa membawa mengantar masyarakat dunia untuk keluar dari pandemi. Nah, kaitannya dengan teori konstruksi sosial, apalagi kalau kita merujuk dari pisau analisisnya Peter Berger, ya, konstruksi sosial, sebuah kajian tafsir sosial atas segala kenyataan, itu dia mengungkapkan bahwa ada 3 asas fundamental yang saling berkesinambungan. Ada proses internalisasi, kemudian ada proses
objektivasi, kemudian ada proses eksternalisasi. Inilah yang kemudian menarik kita jadikan kajian. Awalnya sih dulu kami waktu masih di studi S2 ingin merujuk pada referensi Ibnu Khaldun, tapi ya kalau di universitas tempat kami kuliah itu masih ada debatnya, tapi itu biasalah karena Ibnu Khaldun mungkin dianggap sebagai bukan sosiologi ya, dia dianggap sebagai bapak sejarah dan antropologi lebih. Akhirnya menggunakan Peter Berger tentang teori konstruksi sosial, kemudian meminjam psikoanalisisnya juga Richard tentang teori makro dan mikro. Ada kondisi objektif dan kondisi subjektif aparatur. Inilah yang kemudian menarik untuk kita, apalagi dalam bulan Ramadan ini kita bisa mengelaborasi bagaimana kemudian masyarakat dunia ini kita bisa carikan solusi. Kalau di imajinasi sosial itu kan ini sebuah wawasan epistemologi yang mengandalkan akal dan pikiran. Disinilah bedanya antara sosiologi Islam dengan sosiologi Barat. Berada pada posisi epistemologi. Pijakannya. Kalau pijakan epistemologi Barat itu lebih pada akal, pikiran dan lain sebagainya. Kalau di epistemologi Islam itu yang berdasarkan wahyu. Nah, inilah yang kemudian menarik untuk kita jadikan rujukan sebagai bagaimana mengkonstruksi sebuah peradaban Islam, konstruksi sosial peradaban Islam. Tapi kalau peradaban Islam kan secara global ya, secara besar gitu. Nah, yang kita mulai ada miniatur, ada etalasenya, ada alat peraganya gitu. Nah, disinilah keunikan. Kalau di S3 itu ada novelty. Nah, inilah keunikan dari sekian banyak ormas, sekian banyak sistem sosial yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, yang kemudian menjadikan unik. Hidayatul ini sebuah sistem sosial yang unik dengan manhajnya ini. Sistematika wahyu, kalau kita kenal sistematika wahyu. Dalam teori konstruksi sosial atau meminjam istilahnya Richard dan Peter Berger, ini sistematika wahyu atau setiap sistem sosial itu punya nilai sosial, punya keyakinan. Nah, Hidayatullah sebagai sistem sosial dia punya sistem nilai, yaitu sistematika wahyu. Sistematika wahyu. Dan ini menjadi sebuah rujukan yang sangat sahih dan nubuah gitu. Karena sistematika wahyu ini ya kalau kita menggunakan diksi sosiologis itu sangat transcendental. Ya kalau diksi teologinya mungkin rabbaniyah gitu ya. Nah, kalau sisi sosiologisnya ini sangat transcendental. Dia turun dari langit gitu. Bukan hasil kreasi orang per orang, bukan hasil pemikiran, konstruksi pemikiran tokoh gitu. Dia kemudian dia total sistemik. Dia punya struktur, punya tahapan-tahapan dan sebagainya. Kemudian dia juga totalitas dalam segala aspek kehidupan. Inilah yang kemudian menjadi definisi peradaban Islam yang diyakini oleh sistem nilai atau sistem sosial di Hidayatul ini, bahwa peradaban itu adalah manifestasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tarik kembali dulu ke amalan puasa Ramadan ini ya. Dalam kaitan kita membicarakan konstruksi sosial ini, jika klaim bahwa amalan puasa Ramadan ini bisa menjadi salah satu elemen yang bisa menjadi hal yang bisa digunakan untuk merekonstruksi konstruksi sosial ini, lalu apa salahnya selama ini bahwa puasa Ramadan ini kan sudah menjadi sebuah amalan yang lama gitu loh, tapi kok konstruksi sosial yang ideal yang diharapkan tercapai itu belum juga tercapai. Kira-kira begitu. Kira-kira di mana masalah letak ininya kira-kira? Kalau kita mau merujuk pada psikoanalisis yang dikemukakan oleh Peter Berger di dalam buku teori konstruksi sosialnya, ada tahapan yang putus. Kalau menurut Berger itu kan 3 asas fundamental yang berkesinambungan terus-menerus itu, bahwa ada proses internalisasi, ada proses objektivasi dan ada proses eksternalisasi. Ya, ini yang tidak bahwa sistem nilai sosial yang diyakini oleh seseorang, katakanlah kita sebagai umat muslim kebanyakan gitu ya di Indonesia ini, itu meyakini dengan sistem nilai Islam gitu atau Al-Quran. Tapi itu tidak serta-merta atau tidak berhasil di-internalize
tidak berhasil diinternalisasi oleh setiap aktor. Ya kalau di Richter itu kan ada aktor ya, ada aktor makro dan aktor mikro, relasi aktor gitu ya. Nah aktor-aktor kita ini atau manusia pribadi-pribadi yang ada di masyarakat ini atau tokoh-tokoh aktivis-aktivis itu tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai, nilai-nilai sistem, nilai sosial yang mereka yakini ke dalam dirinya, kemudian itu diobjektivasi. Objektivasi itu adalah sebuah kebijakan gitu, ada sebuah semacam perenungan, semacam ya kalau kita suka kita buatkan regulasi gitu, kita buatkan sistem, kita buatkan instrumen dan lain sebagainya, aturan-aturan. Akhirnya lahir organisasi, ada PDO, ada apa semua gitu kan. Kemudian itu setelah terinternalisasi dan terobjektivasi, kemudian dia tereksternalisasi. Tereksternalisasi kemudian dia bergerak gitu. Apa tidak cukup selama ini dengan dakwah para ulama, para kiai yang untuk menginternalisasi nilai-nilai itu sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi keseharian nilai-nilai itu? Ya kalau menjawab itu kita bisa lihat realitas yang ada saat ini, itu artinya tidak memadai gitu. Karena gini, untuk mengejawantahkan sebuah nilai itu butuh bi'ah, butuh lingkungan gitu. Butuh semacam alat peraga gitu. Kalau hasanah intelektual, rasionalitas ilmiah itu butuh universitas, butuh lingkungan. Nah iman ini untuk menyemai itu butuh lingkungan, butuh sebuah lingkungan yang kondusif. Makanya disinilah salah satu best practice yang yang dimiliki oleh Hidayatullah dijadikan pondok pesantren itu sebagai miniatur peradaban Islam. Pondok pesantren yang bukan secara umum gitu, bahwa hanya ada transfer knowledge antara santri dan ustaznya gitu. Setelah itu tidak ada. Tapi kita Hidayatullah menganggap bahwa pondok pesantren itu sebuah miniatur, sebagai etalase, mempraktekkan, memperagakan nilai-nilai keyakinan kita, sistem nilai yang kita yakini itu, kemudian secara sadar, secara sistematis, secara komando imam jamaah itu kita praktekkan, dan secara simultan dengan proses internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi itu, dan itu sudah punya rentang waktu yang cukup jauh gitu. Umur Hidayatullah sekarang ini sudah setengah abad, 50 tahun, dan itu tersebar di seluruh provinsi gitu kan, sampai di Papua, di Aceh, di Makassar dan sebagainya. Jadi jika diindonesiakan konsepsi ini ya, manhaj ini ya artinya negara ini memang harus mendukung untuk itu ya, untuk pembentukan BI itu, lingkungan itu agar. Iya, kalau ingin membuat sebuah karakter, ini kan karakter soal nilai ya. Bagaimana mengkonstruksi peradaban itu, ya cuma dua kuncinya, uswa dan bi'ah, lingkungan, suri teladan dan lingkungan. Kalau suri teladan itu menyangkut tentang aktor, ya, kemudian lingkungan itu menyangkut tentang peranata sosial dan lain sebagainya. Ini kemudian karena sesungguhnya gini ya. Logikanya gini, kalau lah misalnya sistematika wahyu sebagai sistem nilai yang diyakini oleh Hidayatullah sebagai sistem sosial itu sebuah hal yang sangat transendental, kemudian yang sangat totalitas segala aspek kehidupan, ini kan yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya mengkonstruksi peradaban Islam pertama di muka bumi ini, di Madinah. Karena kondisi sosial dan lain sebagainya di Makkah tidak kondusif untuk mempraktekkan ini, akhirnya beliau dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, dan di situ dipraktekkan. Jadi logikanya Al-Alaq yang pertama kali turun sampai kali 5 SWN itu kan 5 surah ya. 5 surah pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah itu kan yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk mengkonstruksi peradaban Islam di muka bumi ini pertama kali di Madinah, dan itu bimbingan langsung dari wahyu transendental. Logikanya Al-Alaq yang pertama kali turun di Madinah tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Ya, kita tinggal menapaktilasi itu, kita tinggal mereaktualisasi itu sehingga apa-apa yang dilakukan kita bisa lakukan. Dan Hidayatullah dijadikan pondok pesantren ini sebagai sebuah miniatur untuk mempraktekkan segala itu. Apakah nilai dan pemahaman ini juga yang akan diimplementasi melalui Sekolah Tinggi Al-Bayan ini? Adakah hal yang? Ya itu tadi, artinya sistem nilai. Sistem nilai itu yang diyakini oleh sistem sosial Hidayatullah kayak begitu, itu butuh lingkungan yang subur untuk menyemai segala keyakinan-keyakinan itu, dan butuh lingkungan di situ. Insya Allah ini bisa sangat memungkinkan, karena Hidayatullah misalnya di tingkat dasman ya, tingkat pendidikan dasar dan menengah itu ada PBIT kan, pendidikan berbasis tauhid. Kemudian kalau kita di PTH sendiri ya,
kalau kita di style Bayan misalnya ada generasi ulil albab, bagaimana paradigma ulil albab itu ya Islamic worldview gitu, bagaimana memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan Al-Quran, dengan wawasan Al-Quran. Inilah perannya di bulan Ramadan ini sebagai madrasah kita dalam selama sebulan mengakrabi intensitas kita terhadap Al-Quran sangat tinggi, ya mampu merenungi, menginternalisasi nilai-nilai wahyu khususnya yang dijadikan manhaj oleh atau metode oleh Hidayatullah sebagai kader Hidayatullah ya, menginternalisasi kemudian mengobjektivasi dan menginternalisasi nanti pada saat tandang ke gelanggang ya dengan nilai-nilai yang telah kita yakini. Jadi majelis Ramadan ini umat ya dipahamkan tentang hal-hal yang terkait dengan ketauhidan, keimanan dan lain-lain, kemudian diimplementasikan dalam amalan-amalan Ramadan itu. Dan nanti pasca Ramadan ini membutuhkan biaya itu ya, lingkungan itu untuk mengimplementasikan semua yang menjadi di madrasah. Begitukah mungkin penyederhanaan konsepsi yang dijelaskan? Jadi kalau begini, kalau dalam dunia akademik itu khususnya di S3 itu atau di S2 itu ada kan kerangka pikir. Jadi kerangkanya begini, kerangka pikirnya begini dengan menggunakan psikoanalisis tadi itu, referensi yang kita gunakan itu. Misalnya basis psikoanalisisnya Peter tentang internalisasi objektivasi dan eksternalisasi dengan Ritzer juga kesadaran objektif dan kesadaran subjektif. Katakanlah misalnya begini, sistematika wahyu SW itu sebagai sebuah sistem nilai yang diyakini oleh ormas. Itulah kesadaran subjektif ormas Hidayatullah kan tentang subjektif. Kemudian ada kesadaran objektif yaitu perilaku. Nah, kesadaran ini untuk mengkonstruksi sistem nilai ini dia butuh biaya, butuh lingkungan. Nggak mungkin kan sistem nilai ini diterapkan pada sistem sosial yang berbeda. Nah makanya Hidayatullah mengambil sebuah kampus sebagai basis teritorial untuk sebagai miniatur etalase bagaimana mempraktekkan nilai-nilai itu dengan tuntutan sistematika wahyu tadi itu. Ada alat tentang berbasis ketauhidan, al-kalam tentang wawasan Al-Quran, pradisasi Al-Quran, pikiran, kemudian ada al-musamil bagaimana mentazkiyah, mensucikan pikiran dan hati lewat GNH itu kan. Kemudian ada al-mudatsir, proses eksternalisasi, berdakwah. Jadi konstruksi sosial itu sebuah proses atau sebuah pencapaian sih sebenarnya? Dia adalah proses. Proses ya. Proses yang secara simultan. Tidak berhenti. Nah, berarti Hidayatullah ini dalam penerapan manhajnya itu berproses. Nah, kira-kira nanti titik pencapaiannya itu di mana nanti? Ya pada saat ada masyarakat Al-Fatihah. Ya bagaimana masyarakat kemudian yang tergambar dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu. Jadi gini, itulah saya katakan tadi bahwa manhaj sistematika wahyu selain dia transendental, dia turun dari langit, kemudian dia punya sistemik. Ya tahapannya begitu, ada tahapannya tapi berproses gitu. Kemudian dia totalitas dalam segala sistem kehidupan. Nah misalnya gini, ya konsekuensi dari keberimanan kita dengan surah Al-Alaq itu kan ya kita harus berquran gitu. Harus berquran dan tidak cukup sampai di situ, kita harus beramusamil. Bagaimana? Karena Al-Quran itu akan tersemai, akan turun pada jiwa-jiwa yang bersih gitu. Nah untuk membersihkan tazkiyatun nufus itu lewat Al-Musamil itu ada 6 azimat di situ dan ini azimat yang sama. Bagaimana saya qiyamul lailnya, infak ya sikirnya pagi siang petang, kemudian infak dan dakwah fardiyah gitu. Jadi ini secara proses, secara simultan, kemudian dari proses. Jadi tantangan kita ke depan, bagaimana insan-insan orang-orang yang beriman, khususnya kita di kader-kader Hidayatullah ini bisa menginternalisasi nilai-nilai wahyu itu. Kemudian dia bisa mengobjektivasi. Objektivasinya kan ya jelas kita dalam berorganisasi kita sudah ada PDO, ada aturan main. Kemudian kita eksternalisasi. Kita punya lingkungan yang ada tersebar di sekarang ya sekitar 600 lebih ya. Pesantren itulah yang menjadi miniatur peradaban Islam di seluruh Nusantara, bahkan sampai belahan dunia manapun. Menarik tadi, jika kehadiran masyarakat Al-Fatihah, masyarakat yang bagaimana itu yang dimaksud dengan masyarakat Al-Fatihah? Ya masyarakat Al-Fatihah, masyarakat yang tentu sudah bisa bisa kemudian mengejawantahkan dia punya nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim itulah bagaimana kita dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kemudian kita mensyukuri apa semua, pokoknya
intinya gitu. Al-Fatihah itu merupakan sebuah prototipe masyarakat yang berperadaban gitu. Tidak kemudian berat sebelah antara kesalahan-kesalahan sosial dan kesalahan-kesalahan spiritual. Ini ada perbedaan yang signifikan atau sejalan saja dengan teori konstruksi sosial yang sekuler dan liberal itu? Dalam segi psikoanalisis bisa saya namanya kalau psiko kan bisa dipakai untuk mengulik gitu kan. Tapi secara substansial ini beda, secara epistemologinya beda. Oh, Masya Allah. Secara epistemologi saya bilang tadi karena basis pijakannya jelas. Kalau epistemologi barat, teori konstruksi sosial yang dari Peter Wilber itu kan lebih menuankan akal gitu, rasionalitas. Filsafat barat itu kan epistemologinya itu akal dan pikiran gitu kan, rasionalitas. Kalau Islam enggak, itu berdasarkan wahyu, nubuah. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai basis epistemologi. Jadi kalau mau disederhanakan, teori konstruksi sosialnya yang sekuler itu bagaimana agar tercapai masyarakat yang cerdas begitu? Sedangkan konstruksi sosial Islam itu bagaimana masyarakatnya yang beriman? Apa bisa disederhanakan? Tidak juga. Segala konstruksi sosial yang berujuk pada konstruksi pemikiran manusia. Logikanya begini, manusia itu tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Mayat ini yang bisa menyelesaikan ini harus yang keluarkan buku petunjuk ini, yang produksi ini. Manusia itu diciptakan, siapa yang menciptakan manusia? Allah kan? Dan tentu Allah punya buku petunjuknya, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kita pakai itu. Kalau ada misalnya gadget ini mereknya A misalnya, kemudian kita pakai buku petunjuk B, apa jadinya handphone ini? Jadi pasti rusak. Begitupun kendaraan, mereknya ini, kemudian kita pakai buku petunjuknya ini, pasti rusak. Begitupun dengan manusia. Manusia yang lahir, ada yang ciptakan manusia dan segala dunia dan segala isinya ada yang ciptakan, dan kita pakai itu. Nah, untuk menyederhanakan, karena banyak orang bilang bahwa susah karena Al-Quran itu 30 juz, kita mulai dari mana? Ya, ada tuntunannya. Karena Al-Quran Islam itu sambil mutakamil gitu. Sambil mutakamil bahwa kesempurnaan gitu. Wahyu yang diturunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perangkat Jibril ke Nabiullah Muhammad SAW untuk mengkonstruksi. Ini kan kita tinggal menapaktilasi saja. Kita tinggal mengulang saja. Bagaimana prosesnya Nabi beral-alat, beral-kalam, beral-musambil dan sebagainya, karena prototipe peradaban Madinah itu menjadi sebuah prototipe peradaban yang berjaya sepanjang zaman. Karena itulah kurun yang paling jaya bagi Islam. Dan itu Al-Quran yang bilang kalau tidak salah. Kalau di sisi sosiologisnya gitu, bahwa sangat-sangat sempurna. Ada uswah, ada suri teladan di situ. Kemudian ada dia, ada lingkungan yang secara maksimal, secara totalitas kita bisa mempraktekkan segala keyakinan kita. Dan itulah kalau kita mau berpikir bahwa segala produk pemikiran manusia dalam konstruksi kita bisa lihat apakah dengan modernitas ini, dengan era digitalisasi apa sehingga bisa menjawab persoalan problem-problem kehidupan manusia? Oh tidak. Bahkan kita bisa lihat perilaku manusia modern saat ini itu bisa tidak ada bedanya dengan perilaku manusia di abad awal kemanusiaan. Dia klaim kehidupannya bahwa dia masuk dalam era metaverse, tapi masih meyakini kemusyrikan gitu, masih meyakini hal-hal yang sifatnya, ya katakanlah misalnya kemarin kita lihat perhelatan di Mandalika itu kan yang menggunakan pawang hujan. Bukan itunya maksudnya. Saya bilang ya di mana lu dulu kan abad permulaan manusia itu kan percaya dengan mistik-mistik gitu, percaya dengan roh gitu, dan itu tidak berubah sampai akhir zaman. Jadi teknologi yang didewa-dewakan, kemudian perangkat kecanggihan teknologi dan segala macam turunannya itu didewa-dewakan oleh manusia modern dengan konstruksi rasionalitas berpikirnya itu tidak terbukti bisa menyelesaikan masalah. Bahkan masyarakat internal sekarang lagi gamang gitu, mau kemana, lagi ada kecemasan. Nah disinilah perannya wahyu gitu.
Perannya wahyu karena wahyu ini adalah buku petunjuk yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi solusi bagi kehidupan manusia. Jadi hari ini keadaan masyarakat jika dilihat dari ilmu sosiologi itu dalam kegamangan. Ya, gamang. Dan krisis epistemologi. Dan saatnya lah kita untuk kembali ke wahyu, begitu kira ya. Ya, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Fitrah kita, manusia itu fitrahnya ya kebaikan. Iya. Fitrah manusia jelas. Jadi kira-kira dengan elemen negara, politik, kebijakan dan lain-lain ini Indonesia ini akan mengarah kemana ini? Negara dan agama tidak bisa artinya sih ini menjadi bukan dia bagian yang utuh, tidak bisa dipisah karena sistem nilai itu menjadi sebuah keyakinan yang menggerakkan sehingga kemudian sistem nilai itu yang kemudian membuat semacam struktur sosial. Struktur sosial itu ada apa semua di situ kan. Sehingga saya yakin kita harus yakin bahwa dengan dengan internalisasi nilai-nilai wahyu yang kita dapatkan ini bisa menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang bisa seperti Islam yang dipraktekkan pada saat di Madinah awal gitu kan. Bagaimana kita melihat konstruksi Madinah pada saat itu sebagian besar penduduknya juga ada yang tidak muslim dan satu hal yang kalau diksi sosiologisnya sangat sosiologis banget nih. Ketika awal pertama kali Nabi masuk ke kota Madinah, itu kan hanya 4 yang dideklarasikan. Ya ayyuhan nas. Itu semuanya bukan kepada orang beriman, tapi semuanya kepada seluruh manusia. Ya, wahai semua manusia. Apis salam gitu kan. Sebarkan salam. Kemudian beri makan. Kemudian apalagi saat itu saya lupa. Yang terakhir itu qiyamu salat di malam hari. Jadi kan salat ketika sebagian orang itu tidur. Coba lihat. Dan rumit-rumit amat sebenarnya. Tidak rumit dan ini sangat universal gitu. Sangat universal dan sangat sosiologis. Tebarkan salam kepada siapa saja, bukan simbolistik kayak assalamualaikum. Tebarkan salam untuk kepada seluruh dunia, lingkungan. Kemudian memberi makan gitu. Bukan makan kepada kita saja, orang muslim apa semua dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengantar pengantar bagi kita untuk melanjutkan diskusi konstruksi sosial minimal di seri awal ini kita ada gambaran yang kira-kira nanti untuk seri selanjutnya kita akan mengerucutkan di mana lagi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Irfan Yahya STMSI di studio AMC. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan lanjutkan di seri podcast selanjutnya. Demikian. Barakallahu jazakallahu khairan. Demikian atas perhatian dari penonton. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.